Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Laili Mubarakah dengan NIM K332048 dari Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2020. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang radioaktivitas. Penasaran kan? Langsung aja kita mulai. Sebenarnya, apa sih radioaktivitas itu? Radioaktivitas atau radioaktif mengacu pada partikel yang dipancarkan dari inti sebagai akibat dari ketidakstabilan nuklir. Karena inti atom mengalami konflik yang intens antara dua gaya terkuat di alam, maka tidak mengherankan jika terdapat banyak isotop nuklir yang tidak stabil dan mengeluarkan semacam radiasi. Inti atom yang tidak stabil akan secara spontan terurai membentuk inti dengan stabilitas yang lebih tinggi. Proses dekomposisi ini disebut dengan radioaktivitas. Energi dan partikel yang dilepaskan selama proses dekomposisi disebut dengan radiasi. Radioaktivitas alami adalah ketika inti atom yang tidak stabil terurai di alam. Sedangkan radioaktivitas terinduksi adalah inti atom yang tidak stabil yang penguraiannya terjadi di laboratorium dan disiapkan di laboratorium. Inti-inti atom yang tidak stabil adalah inti atom yang dapat menurun dengan sendirinya. Inti yang mempunyai sifat seperti ini disebut sebagai inti radioaktif. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron atau N dengan banyaknya proton atau Z yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, inti atom dikatakan stabil jika jumlah neutron sama dengan jumlah proton atau N sama dengan Z. Selanjutnya adalah sejarah penemuan zat radioaktif. Penemuan zat radioaktif diawali dengan ditemukannya sinar X oleh Wilhelm Conrad Thomson pada tahun 1895. Kemudian pada tahun 1896, Henri Becquerel, fisikawan asal Prancis, berusaha mendapatkan sinar X dari suatu batuan yang mengandung garam uranium. Secara tidak sengaja, batuan tersebut dibungkus dengan kertas hitam dan diletakkan di atas plat film itu. Kemudian didapatkan hasil bahwa bagian film pada tempat garam uranium diletakkan menjadi gelap. Lalu pada tahun 1898, Marie Sklodowska-Curie dan suaminya Pierre Curie menemukan unsur radioaktif lainnya, yaitu polonium dan radium. Kemudian pada tahun 1903, Ernest Rutherford mengemukakan bahwa sinar radioaktif dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan muatannya. Sinar radioaktif yang bermuatan positif diberi nama sinar alfa. Kemudian sinar radioaktif yang bermuatan negatif diberi nama sinar beta. Lalu Paul Ulrich Villard menemukan jenis sinar radioaktif yang ketiga, yaitu sinar gamma yang tidak bermuatan. Aplikasi radioaktivitas yang pertama yaitu reaktor nuklir. Yang kedua adalah pendeteksi asap yang menggunakan elemen radioaktif. Yang ketiga adalah pengobatan, yaitu penggunaan mesin X-ray, PET, dan juga CT scan yang membantu mendiagnosis pasien. Yang terakhir adalah keamanan makanan menggunakan proses iradiasi makanan. Nah, itu tadi kawan-kawan tentang radioaktivitas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.